Dosen IPB bongkar kejanggalan ijazah Gibran, namun dimentahkan alumni MDIS dan INA-LIEM. Bertepatan dengan sidang mediasi antara Wapres Gibran Rakabuming Raka dan pihak penggugat Subhan Palal pada tanggal 29 September nanti, dosen IPB University Meilani Buitenzorji membongkar kejanggalan ijazah Gibran. Terkait sidang, pengacara Gibran Dadang Herlu Saputra belum dapat memastikan apakah kliennya dapat hadir. Nanti akan kami tanyakan. Kami baru diputuskan mediasi tanggal 29 September, kata Dadang Herlu dilansir Rabu, tanggal 24 September tahun 2025. Diketahui, dalam analisisnya di akun TikTok @dinasain pada Senin tanggal 22 September tahun 2025, dosen lulusan S1 IPB dan peraih gelar PhD University Sydney, Australia ini membedah satu persatu pendidikan Gibran. Ia menilai, ijazah UTS Insirk Australia milik Gibran itu tidak sah jika merujuk peraturan Mendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Sebab UTS Insirk itu program persiapan masuk universitas bukan program School Leaving Certificate. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar dan menengah dalam sistem asing yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi, tulis Meilani dilansir Rabu, tanggal 24 September tahun 2025. Sementara sekolah Gibran di Orchid Park Secondary School (OPSS) hanya setara kelas 7 hingga 10 di Indonesia, setara SMP ditambah 1 tahun bukan SMA. Jika ingin mendapatkan ijazah SMA atau melanjutkan kuliah di Singapura harus menempuh Junior College agar mendapatkan sertifikat GCEA level sebagai syarat utama dan tidak dimiliki Gibran. Sementara dalam Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020, ijazah pendidikan dasar atau menengah luar negeri yang diakui adalah School Leaving Certificate. Sebagai bukti ia melampirkan ijazah SMA anaknya di Australia yang mencantumkan high school yang mengeluarkan sertifikat, di mana anak dosen IPB itu lulusan dari Elizabeth MacArthur High School pada tanggal 23 September tahun 2024. Sebab UTS tidak bisa mengeluarkan High School Leaving Certificate. Begitu pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School tak setara SMA di Indonesia karena School Leaving Certificate dari Secondary School di Singapura itu O-level. Ia dengan berani menyatakan, Gibran tak bisa dinyatakan sebagai lulusan SMP, sebab ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura. Namun pernyataan Meilani dibantah konsultan pendidikan INA-LIEM bahwa program UTS itu memang matrikulasi dari MDIS semacam foundation yang setara dengan kelas 12 di Indonesia. Program tak hanya diakui UTS di Sydney, juga jalur masuk yang diakui sejumlah universitas juga di luar Australia, misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Gibran. Itu juga menerima mahasiswa yang menempuh jalur foundation ini, katanya. Terkait secondary school di Singapura, alumni MDIS, Dian Hunafa menyatakan, Gibran sudah memenuhi syarat dan ijazah secondary school yang ekspres atau yang biasa itu setara SMA di Indonesia. Yang ekspres itu 4 tahun, dari situ aja udah beda ya. Yang biasa 4+1 tahun. Jadi jalur yang biasa pun sudah beda, bukan 6 tahun, tandasnya.